Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita bertemu kembali ya di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, hadir setiap hari Senin hingga Kamis menemani pagi Anda di kala Anda berapa saja. Baik yang saat ini mungkin sudah berada di kantor atau di tempat aktivitasnya. Ya, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian juga untuk yang mungkin saja pagi ini bersiap-siap ke tempat aktivitas, tak lupa kami haturkan selamat bersiap-siap ke tempat aktivitasnya. Kami ingatkan saja buat Anda, siapa tahu masih ada barang-barang yang ingin dibawa atau siapa tahu dilupa ya. Kan diingatkan kembali, dicek barang-barang yang ingin dibawa. Kemudian jangan lupa ini yang memakai roda 2, roda 4 ya, jangan lupa dibawa surat-surat kendaraan Anda, SIM-nya juga. Pokoknya banyak perlu juga di ban serep maksudnya. Jangan lupa tentunya dipakai safety belt-nya, karena sampai hingga tanggal berapa itu, tanggal ya mulai 14 kemarin ya dilakukan operasi patuh dari kepolisian lalu lintas. Ya, pagi ini seperti biasa Alil akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Ya, tentunya saya bersama dengan Bang Ilo yang sudah ada di studio 2. Ya, kita sapa dulu Bang Ilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya. Selamat pagi, salam sehat, semangat pagi, salam demokrasi, salam forum masyarakat sipil Kabupaten Baru untuk kita semua, Bung Alil. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Gimana kabar ini, Bang Ila? Alhamdulillah kabarnya baik. Yeah. Sebaik cuaca pagi hari ini sangat cerah. Yeah. Meskipun musimnya lagi bersin-bersin ini, Bu. Iya betul. Atau beberapa hari ini sering bersin ini. Saya sedikit alergi dengan kayak kipas angin atau AC. Atau mungkin debu, atau mungkin musimnya saya tidak tahu lah, tiba-tiba tiga hari berturut-turut ini sering bersin-bersin. Iya, kalau dilihat memang ini Bang Ilo 2 hari sebelumnya beda deh. Pagi-pagi dinginnya betul-betul. Dingin Bang. Iya. Saya malah tidak gunakan lagi AC, makanya saya gunakan kipas saja. Tapi mungkin itu juga lah pengaruhnya, karena selama ini kan menggunakan AC ya. Karena kalau kita keluar di malam hari, waduh, seperti kalau kita lagi di Malino itu, Bang. Iya betul. Apalagi sama motor mereka meke metok itu. Iya. Nah, beda. Oke deh. Nape jam 8 malam, turun dengan mak kecek nih. Iya. Apalagi kalau seandainya begitu terus, waduh, enaknya pergi camping itu, Bung Alil. Karena adem kan. Iya Cuma ademnya lain-lain ya, maksudnya. Iya. Tapi pagi ini kayaknya tidak sedingin kemarin kayaknya nih ini hari. Iya. Mungkin. Iya, karena mungkin perubahan. Kapan nggak senang? Agak panceroba ke sana. Iya, perubahan iklim, poinnya di perubahan, terjadi perubahan iklim, Bung. Iya. Atau biasa toko bulu, apalagi itu, malah ada angin itu, tapi cekek. Oh iya. Saya tidak tahu apa namanya. Ko elita ku irita ku galung apungnya Betul. Baru pagi-pagi pada wani napet tek siagat cece letu sampai berapa sampai pukul berapa itu masih 22 derajat. Iya.
sampai jam 9 guys. Betul. Iya. Tapi jadi naku apa ko ni biasa naku ku kampungnya lah aku itu lipa Pak. Oh ya. Ko may malipat-lipat dong komander sanggar. Iya, kopi atau teh kan, sambil ngobrol dengan keluarga masih. Terutama bagi teman-teman yang tinggal di desa itu menikmati sekali karena view-nya bagus kan, pemandangannya indah Bung Alil. Jadi mereka sangat menikmati. Iya. Irampe kopi karena kiring kopi amilo Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Laku tuh boco iya. Mana agak sih hubungannya sama boco. Mak boco wasa kan aku boco kan menghindari namanya agak seni namo gitu. Iya, namo si bawa kece Wasanya bocok baru pengantin baru. Makuton itu apa? Makukue wetuna tahun itu musimna. Musim masalah banyak sekarang kalau kita ke desa-desa itu. Iya. Maderi apalagi ke bola aju mega mupa itu mak bocok bukan. Oh iya, iya lagi mak bocok tuh. Iya. Akan jam itu kau mau bocok ke. Iya. Ya biasa ro. Bicu-bicu ngeralan. Tak dua kata telu kak masur-sur napa mak bocok ada sedih maderi lepas dulu ku polis salina bocok pada ini sedih oleh manyawa. Engkau tahu nasalean ada ega mak decak salean mak bau tu ni mau ngalin apa itu bocok Rio bocok tentara mau umpet kan. Iya apalah. Awen apalah. Aca upesu ku ya tu manyawa. Apa yang itu manu mani piengkan manu tanda-tanda dek mana kalau itu yang tentara itu Bung. Kang untuk anu matero untuk ku agak sana aku petangi to. Jadi mau harus mau anuna kainna. Iya. Ada malangi biasa mak gurwe. Tapi non rusale yang bela yang itu sale yang itu kepan itu kok. Decak. Mak decak ya dega. Tapi ini nikmati Toma, dinikmati juga pada zaman itu. Iya. Ini ada yang ucapkan kita ini di pagi ini di komentar-komentar ini. Ada Halmia, Mama Mia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat pagi bosku. Oke, selamat pagi. Selamat pagi nih Bu Mia. Selamat pagi, sehat panjang umur ini salah satu senior juga nih yang udah lama kerja di rumah sakit baru ini Bung Alil. Oh iya Ibu Halmi. Iya. Ada Lord Helos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak buka nih ke pantai Lawson Rai Pak. Oh iya. Oh dek napa? Tak buka nih kan? Sampai hari ini belum. Belum pi. Oh iya. Belum. Jadi belum, malah semakin kalau saya lihat semakin tajam saya lihat berbeda di sana Bung Alil ya. Iya. Ya biasa kalau konflik-konflik begitu Bung Alil dibiarkan dan tidak ada penanganan atau tidak ada mediasi, terutama orang-orang yang berpengaruh di daerah ini biasanya berkepanjangan Bung Alil karena sudah banyak yang memasuki ya. Iya. Karena Lawson Rai sudah punya pengacara, kemudian masyarakat juga merasa bahwa masyarakat juga semakin tertantang, semakin semakin belum ada titik temu. Saya lihat saya lihat kemarin video di media sosial itu salah satu pengacara keluar dari kantor desa itu diteriaki sama ibu, sudah emak-emak semua di situ ya. Melakukan perlawanan Bung Alil. Ini kan persoalan sensitif juga karena ya lokasi pemakaman yang selama ini kan dijadikan pemakaman warga secara temurun ya Bung Alil. Jadi saya lihat ini harapan kita bagaimana bupati bisa turun atau wakil bupati atau orang DPR, orang wakil rakyat ya DPR ya, minimal dari dapil yang bersangkutan turun melakukan mediasi supaya ada informasi yang jelas. Sepertinya sampai hari ini belum. Iya. Tajengnya atau orang DPR ini. DPRD. Terutama wakil kita, wakil rakyat. Ya, mestinya harus turun Bung Alil. Tapi kita sayangkan, saya betul-betul sayangkan ini Bung Alil. Apa pertimbangannya di situ? Padahal ya itu salah satu fungsinya sebenarnya Bung Alil, menangkap aspirasi. Kalaupun misalnya tidak berani atau tidak ingin turun ke lapangan, ya panggil saja yang
berkonflik itu Bung Alil. Kemudian hadirkan leading sektornya, panggil kadis disporanya di DPR, panggil Pak Desa, panggil tokoh-tokoh masyarakat, panggil pemilik Losandrai, kalaupun juga ada penasihat hukumnya panggil di situ. Karena prinsip-prinsip kita orang Bugis itu Bung Alil. Mengakar itu yang namanya musyawarah dan kekeluargaan untuk mencari jalan keluar. Ini kan sama-sama rugi sebenarnya kalau berkepanjangan ini Bung Alil. Iya, rugi dari siapa yang rugi ya? Ya, rugi juga masyarakatnya kan kemungkinan besar ada bisa kolaborasi, bisa bermitra, andaikan komunikasi baik. Begitupun juga pihak Losandrai Beach kalau sudah seperti ini itu sudah berapa mungkin sudah puluhan juta kerugian ya Bung Alil ya kalau kita mau pikir itu kita rata-ratakan saya 10.000 satu orang itu kali 1 minggu. Nah ini sudah lebih 1 minggu mau ngampiri 2 minggu ini Bung Alil. Iya. Nah, jadi inilah menurut saya tidak pekanya pemerintah kita, kemudian pihak legislatif ini untuk bagaimana menyikapi persoalan ini, Bung Alil. Iya. Ini ada banca ini yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Ini sebelum kita lanjut, ini ada juga informasi bahwa hari ini peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Iya, soe. Amila jam 10 nanti. Di mana daerahnya? Di mana kalau peluncuran itu di Jawa kayaknya nih informasinya. Iya. Tapi untuk semua daerah-daerah melalui Sumji. Oh ya, melalui Zoom Bung Alil. Iya, Zoom meeting. Mungkin itu karena pertimbangan efisiensi mungkin Bung Alil. Iya. Dan ini diundang semua ini bupati, wakil bupati, OPD, kepala desa, lurah se-Kabupaten Baru, kemudian ketua BPD se-Kabupaten Baru, ketua koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Baru ini yang tapi di tempat masing-masing. Ya, di Zoom saja Bung Alil. Iya. Itu salah satu manfaat teknologi sekarang ini Bung Alil. Iya. Jadi mungkin dia hanya secara seremoni dipanggil ada beberapa di situ, selebihnya melalui Zoom saja, tidak perlu semuanya hadir di tempat itu. Ini Pak 80.000 di koperasi berdiri Igana dong. Iya. Wah, se-Indonesia. Iya, jadi serentak ini di seluruh Indonesia dan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Yang kemarin itu seharusnya tanggal 12 kayak itu. 12 Juli. Iya, 12 Juli. Iya. Dan diundur ini peringatannya tanggal 21 Juli. Iya. Iya. Jadi untuk Anda semua, makasih banyak ini untuk siapa nih yang sudah kirim gift ini. Ada ketua Sahabat Sejati. Oh iya. Selamat bergabung, makasih banyak untuk gift-giftnya. Ya. Dan untuk yang ingin komentar berikan informasi, maksud kami memberikan informasi kepada kita di sini, silahkan Anda bisa gabung berkomentar di bawah di TikTok, kemudian di YouTube dan Facebook IKER Radio. Ya, dan tentu ada informasi-informasi yang kami sampaikan tadi. Iya. Apabila mungkin ada lagi info-info di pagi ini sebelum kita masuk di tema kita.
Ya, saya pikir sepak bola kita di baru ini lagi berduka, Bung Alil. Oh Ada iya, berita duka betul, iya. karena kapten daripada Porprov sepak bola kita itu ada musibah kemarin, kecelakaan dan meninggal, Bung Alil ya. Iya, iya. Itu informasi saya lihat yang paling banyak di media sosial hari ini. Iya. Kemudian sebagai bentuk penghargaan hari Minggu kemarin itu kan dilakukan rehat. Iya, iya. Istirahat dulu kompetisi Bupati Cup di Sumpang itu, Bung Adil, atas musibah itu. Kemudian saya sempat banyak bicara juga, banyak melihat juga di media sosial terutama di Facebook itu. Iya. Mungkin follow up atau apalah, saya belum tahu persis terkait dengan kerjasama pemerintah baru dengan BLK itu kan. Artinya bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekarang, terutama tambang, Bung Alil, yang selalu kita diskusikan di Komol ini, ya kemungkinan di follow up, cuma mungkin belum menggunakan sarana dan prasarana yang ada di BLK kita sekarang ini, Bung Alil. Lengkap deh, pernah lengkap. Mungkin seperti itu. Mestinya ya mudah-mudahan di perubahan ke depan, atau apalagi kalau sudah melakukan mutasi nanti dan sudah ada pejabat di sana yang baru, ya mudah-mudahan bisa sudah masuk di dalam perencanaan. Karena sebaik-baiknya, Bung Alil, ya menurut saya kita harus mengoptimalkan BLK yang ada di daerah kita, karena itu adalah persoalan efisiensi juga, Bung Alil. Iya, iya. Saya pikir itu ada diskusi-diskusi juga dengan Karang Taruna ya, Karang Taruna atau Gapembar ya, kalau saya nggak salah, Bung Alil ya, dengan pemerintah. Saya pikir itu, Bung Alil, yang paling banyak di media sosial kita hari ini. Ada juga itu, Amilo, ini ada beberapa ormas ini, ada ormas minta tambang batu bara diduga ilegal dihentikan. Sampai ada izin resmi. Weh, kayak engkau tambang batu bara, Pak. Saya belum tahu juga, Bung Alil, itu kalau tambang batu bara. Mungkin yang dimaksud dengan tambang-tambang galian C atau apa. Atau mungkin saja, Bung Alil, ya, karena baru juga kan kaya dengan sumber daya. Cuma mungkin banyak yang belum tereksplor ya, Bung Alil ya. Baru mungkin dalam tahapan penelitian dan sebagainya, seperti itu. Iya. Sebelum dilanjut, Om Milo, ya tema kita pagi ini kan itu terkait dengan ada kita singgung-singgung itu bahwa siapa tahu ada yang mutasi-mutasi kayak itu tadi yang kita bilang. Iya. Ini ada job fit formalitas atau judul kita pagi ini atau tema kita ini job fit formalitas atau media mencari pejabat yang berkualitas. Wah. Yang bagaimana ini? Iya. Sebelum kita lanjut ini, Amila, ini ada Ogi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tabe terkait pelatihan mungkin bersertifikasi BNSP dan Kemenaker yang siap pakai. Iya, sama kalau kita biasa bincang-bincang terkait dengan ini bahwa pelatihan mungkin bersertifikasi BNSP dan Kemenaker yang siap pakai. Jadi langsung Mami siap pakai itu kalau ada penerimaan begitu. Iya. Ya, terkait mestinya kalau ada yang seperti itu, Bung Alil, ya lebih harus terbuka, Bung Alil, ya, transparansi, maksudnya supaya anak-anak dari daerah ini mendapatkan informasi yang luas, Bung Alil, ya, supaya bisa mengikuti lah. Iya. Oke. Terkait dengan job fit ini, ada beberapa informasi kemarin katanya beberapa hari lalu, hari Kamis lalu dilakukan tes beberapa eselon 2 ya di Makassar. Iya, Bung Alil. Jadi biasanya kan kalau ingin melaksanakan mutasi jabatan di eselon 2 itu, Bung Alil,
kan ada beberapa fase yang dilakukan oleh pemerintah, Bung Khalil. Dan ada yang namanya Jovit. Ya, jadi setelah kita lihat beberapa pemberitaan bahwa kurang lebih 19 dari 21 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Baru itu mengikuti uji kesesuaian Jovit yang diselenggarakan oleh panitia seleksi Pansel bertempat di UPT uji potensi dan kompetensi BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Khalil. Jadi dari proses Jovit yang biasanya ada dua hal di situ, Bung Khalil, assessment dengan wawancara. Substansinya sebenarnya di situ adalah untuk mencari atau menemukan pejabat yang tentu memiliki beberapa indikator-indikator untuk masuk pada jabatan-jabatan tertentu, Bung Khalil Makir Madalena. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Dan ini dilaksanakan oleh sebuah pihak secara nasional ya. Di lingkungan pemerintah daerah. Nah, coba pertimbangannya kita ini mudah-mudahan Bung Khalil ya. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul Jovit ini melahirkan penempatan pejabat sesuai dengan kemampuan, skill, loyalitasnya, track recordnya dan sebagainya. Kan di situ ada beberapa indikator-indikator. Tidak hanya sekedar formalitas. Kalau berbicara formalitas kan artinya ini tidak ada pengaruhnya. Apapun hasilnya, meskipun misalnya dia punya kemampuan misalnya di tempat A yang cocok, tetapi ini kan kembali juga kepada pengambil keputusan untuk menempatkan dia di mana. Jadi kalau dia tidak formalitas sesuai dengan hasil assessment, sesuai dengan hasil wawancara misalnya dia cocoknya di A, maka dia ditempatkan di A. Tapi kalau dia hanya sebagai formalitas saja, karena kembali tentu pengambil keputusan yang memutuskan, ya di situ nanti kita lihat itu Bu Malik. Magira. Iya, jadi cocok mah kok sesuai mah mana formalitas. Iya. Ya, siapa tahu formalitas. Tapi saya yakin ini kan visi misinya baru kan, dulu itu bahwa diisi oleh yang berkompeten lah. Pejabat-pejabat yang betul napoji yang betul memang nagasenai yang berkompeten. Karena ini semua tuh kalau keseluk beluk na ku dinas-dinas Jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini, silakan Anda bisa berkomentar terkait apa tema kita pagi ini. Ya, mungkin ada harapannya di apakah harapan untuk nantinya ketika ada pergeseran atau mutasi ini di berbagai dinas-dinas, dari Jovit formalitas atau ini yang sesuai dengan tema kita pagi ini. Jadi silakan Anda berkomentar apakah saran Anda ke pejabat ini nantinya atau ke pemerintah terkait dengan Jovit ini. Oke, ini ada dari Kutai Timur ini Kaltim. Selamat pagi untuk Kamal Beruang. Selamat bergabung. Ada King Baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fahmi Rahmat. Ada juga pembuatan makalah. Pembuatan makalah ya. Dari Jovit ini Kapang ini pembuatan makalah. Ini ada juga ini Banca ini bergabung ini. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Banca, selamat bergabung. Jadi itu orang kalau Jovit begitu Bung Khalil, itu kan dikasih pilihan. Misalnya Anda mau di mana? Pilihan 1, pilihan 2. Misalnya kalau sekarang ini misalnya saya mau menjadi memilih misalnya asisten 1, pilihan utama saya, pilihan kedua saya mungkin
di OPD sosial seperti itu Bung Alil. Jadi kalau dia mengatakan saya di pilihan pertamanya satu, berarti kan dia menjadi pilihan utamanya ada. Nah itu yang dilihat dan dilakukan assessment, dilakukan wawancara, dilihat makalah, dilihat rekam jejaknya, dilihat track recordnya. Itu menjadi kriteria-kriteria nanti untuk menentukan bahwa oh iya betul Anda cocok di sini. Seperti itu Bung Alil. Substansinya sebenarnya urgensinya dari job fit Bung Alil ya. Karena tidak bisa terlepas di situ juga right man on the right place, bahwa menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Karena kalau salah, ada orang yang katakanlah misalnya begini. Dia ditempatkan di dunia pariwisata, Kadispora Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata, seperti itu Bung Alil. Tetapi mereka tidak punya, dia tidak happy di situ, dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya experience di situ Bung Alil. Berarti kan dia tidak bisa, katakanlah kalau kita ingin lari cepat, ini kan visi Bupati sekarang ini kan lari cepat, bagaimana sejahtera lebih cepat Bung Alil. Ya kan? Seperti itu, baru berkelanjutan, baru berkeadilan dan sebagainya. Tiga visi ini kan harus dicapai dalam waktu yang 5 tahun seperti itu Bung Alil. Jadi membutuhkan tenaga-tenaga atau pembantu yang betul-betul bisa sesuai dengan irama ini Bung Alil. Ritmenya yang sekarang ini kan seperti itu. Oleh karena itu ya mudah-mudahan job fit yang dilakukan Bupati ini mampu menghasilkan pergeseran-pergeseran pejabat ataupun mengisi kekosongan karena mungkin nanti ada yang pensiun Bung Alil. Betul-betul tadi itu bisa menunjang visi dan misi. Bukan selama ini yang selalu katakan orang makada percuma aja formalitas aja seperti itu. Nah sudah ada semua itu bahwa ini yang ditempatkan seperti ini, balas jasa apa dan sebagainya. Nah itu kan itu nanti kita bisa lihat Bung Alil. Bagaimana hasil daripada job fit ini kita bisa lihat nanti ketika mereka sudah menempati posisi-posisi, apakah bertahan dengan posisi semula atau mereka bergeser itu hukuman atau apa Bung Ali. Perlu kita perlu kita Bung Ali dulu kan terkenal sekali tuh kalau tidak sejalan dengan pimpinan ya jadi staf ahli seperti itu ya cuma satu meja asing aku staf ahli. Engkau senang makan Bung Ali. Dia kan orang staf ahli itu tidak mengelola APBD Bung Ali. Dia tidak mengelola anggaran. Staf tapi ahli tidak punya bawahan. Mungkin satu saja stafnya memberikan pertimbangan kadang diminta kalau oleh Bupati, tetapi ya kadang-kadang kalau diminta, kalau tidak makanya banyak yang datang ke kantor biasa staf ahli yang dulu-dulu itu yang sedengar ya tidak terlalu efektif Bung Ali. Seperti itu. Aku staf tapi ahli. Staf ahli makan aja senang apa kahlin. Kata kalau asisten itu dites juga kalau biasa gue gitu. Iya sama Bung Alil. Jadi asisten juga itu. Ini sebenarnya tugasnya asisten itu berat juga sebenarnya karena dia mengkoordinasikan dengan beberapa OPD terkait ya. Sesuai misalnya salon 1 asisten 1, asisten 2, asisten 3 seperti itu Bung Alil. Tapi ya sekali lagi bahwa orang sebenarnya lebih banyak tertarik ke OPD kepala dinas begitu Mulil karena mengelola anggaran yang signifikan ya terkait dengan dinas-dinasnya juga Bung Ali. Kalau kira-kira ini Om Milo, kan kalau ini tes gini sudah job fit ini yang dilakukan BKD ini di Makassar ini. Kalau kita lihat yang masuk ini tes, seumpama contoh yang di dinas keuangan, contohnya harapan tak apa itu yang bagusnya siapa di situ, ataukah di dinas PMDK yang terkait dengan desa. Ataukah dinas sosial kah? Siapa-siapa yang bagus itu memang kalau menurut kita ini. Ya Bung Alil. Jadi memang ada beberapa OPD yang sangat strategis Bung Alil sebenarnya terutama untuk mendorong percepatan visi dan misi itu tadi Bung Alil ya. Dan bagaimana baru ke depan ini Bung Alil. Seperti misalnya perikanan. Pertanian, pendidikan, kesehatan, BPMD, Bung Alil, ya. Nah, itu kan
apa ya maksud saya ujung tombak sebenarnya daripada pengembangan dalam satu daerah, Bung Alil. Kita berbicara pertanian karena leading sektor apa ya sektor kita yang paling besar memberikan kontribusi kan pertanian, Bung Alil. Kita juga berbicara perikanan, ya iya. Nah tantangannya ke depan kan semakin besar, semakin kompleks. Nah oleh karena itu ya membutuhkan juga orang yang tentu memiliki pengalaman, memiliki kemampuan yang cukup untuk berada pada posisi-posisi itu, Bung Alil. Begitupun pendidikan, tantangan kita semakin. BPMD apalagi, Bung Alil, mengkoordinasikan ini beberapa desa ini yang ada di kan jabatan ini juga strategis. Dan sekali lagi, Bung Alil, diperlukan juga memang sudah ada penyegaran. Ada mutasi, ada perpindahan, Bung Alil. Terutama evaluasi ketika melihat ada OPD strategis tetapi sampai hari ini belum bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Sambil contoh misalnya kesehatan, kita masih berbicara sampai hari ini persoalan stunting, Bu Alil. Yang tidak bisa lepas-lepas persoalan stunting. Nah itu juga perlu dipus karena leading sektor yang menurut saya yang paling bertanggung jawab di situ sebenarnya adalah OPD ini, Bung Alil. Ya kan, seperti itu. Kemudian persoalan UMK misalnya, usaha kecil, menengah ini, Bung Alil, dan koperasi ini membutuhkan nanti orang-orang yang betul-betul paham tentang terkait dengan koperasi. Apalagi tantangannya ke depan kan lebih besar lagi. Dan saya dengar-dengar nanti akan dipisahkan lagi itu jadi tidak lagi bertiga. Di situ ada perindustrian dan perdagangan, ada UMK dan ada koperasi. Mungkin tinggal dua lagi. Oh, jadi ada jadi dua dinas lagi itu situ. Katanya. Mungkin berpisah, Bung Alil ya. Cuma kalau kita lihat ini ada kan dua yang tidak hadir, Bung Alil, di dalam propertes yang Jorpit yang dilaksanakan di Makassar ini adalah Kepala Dinas PU. Dengan mungkin persiapan pensiun sebenarnya beliau-beliau ini jadi mereka menganggap sudah tidak ini lagi ya. PU dengan kalau saya tidak salah itu dengan Sekwan DPR. Ada dua yang tidak sempat, selebihnya hadir semuanya. Jadi ini memang sebenarnya kalau kita peduli terhadap daerah ini mestinya kita juga harus ikut memberikan kontribusi di sini, Bung Alil. Kontribusinya dalam bentuk apa itu? Kontribusi dalam memberikan input, masukan, misalnya bahwa kalau ingin maju sektor perikanan kita, misalnya si A ini ya mungkin perlu dipertimbangkan, ya kan seperti itu, Bung Alil ya. Oh sama dengan hal ini kalau di Komal kita di pagi ini atau di obrolan kita pagi ini ya mungkin ada masukan-masukan atau harapan-harapan bahwa kalau di sektor pertanian ini bagusnya yang mengetahui memang pertanian, yang paham dengan pertanian. Siapa tahu kok pertanian ya langi ya ini senge agak koperasi. Ataukah sebelum kita lanjut ini Amila, ini ada Pak Amir Rahmat yang komentar tetap bupati yang di decision maker, yang jadi decision maker dan penentuan kepala-kepala karena merupakan hak prerogatif bupati. Nah, itulah barangkali alasan kita hari ini, bukan alasan ya, tema kita ini formalitas ataukah betul-betul mencari pejabat yang punya kompetensi, Bung Alil. Karena kalau dia hanya formalitas, karena bagaimanapun juga tetap decision makernya itu kan bupati, Bung Alil. Nah, kalau dikatakan tadi hak prerogatifnya, nah itu hak prerogatif bupati. Tapi mudah-mudahan hak prerogatif itu tetap juga mengacu kepada proses yang dilaksanakan melalui Jorpit. Kan katakanlah ada like dislike, ada yang kita suka, ada yang kita senangi, tetapi indikator-indikator yang dimiliki seseorang itu tetap juga ada, Bung Alil. Tidak hanya sekedar suka, tidak hanya sekedar balas jasa misalnya, Bung Alil, tetapi memang dia punya kemampuan, dia punya kompetensi, jadi layak. Jadi ketika kita memilih si A misalnya dengan cara seperti itu, maka resistensinya masyarakat itu menjadi kurang karena memang cocok misalnya, Bung Alil. Katakanlah misalnya kita berbicara tentang sosial. Kalau kita kan sebenarnya Pak Andi Sarifudin ini dimanapun ditempatkan dia cocok, Bung Alil. Dimasuk di pariwisata kemarin, pariwisata berkembang. Di sosial juga berkembang. Tapi karena Andi Sarifudin ini punya tantangan untuk mewujudkan bagaimana sekolah rakyat ini, ya kemungkinan besar
beliau masih dipertahankan di situ. Padahal sebenarnya dia layak pindah, dia layak bisa masuk ke Bapeda, jangan ke Bapeda. Waktu jadi sekda, PLT sekda aja kemarin kan dia cukup cepat di dalam bekerja, Bung Khalil ya. Jadi salah satu menurut saya Eselon 2 ini yang saya anggap juga punya kapasitas yang baik ini adalah Pak Andi Saripudin ini, Bung Khalil. Tapi kalau saya lihat arah-arahnya ke depan ini kemungkinan dia masih tetap di sosial karena ada tantangan di sekolah rakyat itu, Bung Khalil. Iya. Ini ada meraulang ini. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawab moral, hukum dan sosial yang harus diemban. Betul. Iya, Caca. Iya. Apa seandainya Banca ini diangkat jadi kepala dinas perikanan ini, wah cocok nih, Bung. Iya. Cuma dia bukan ASN. Pensiun nih. Pensiun dini nih. Apa cobaan Lena ya, keaman nih, aman sektor perikanan, Bung Khalil. Terutama yang suka bom ikan itu ya. Iya. Dek metode gak mak bom, tanah metode nuklir kah pemambarang ya Ronca. Loti kemana, kamu tempat asal apa loti. Apalagi ku metode pada ongko mondro kan. Nah, lo pemana mati kayak pada tak apa saja harusnya tadi mau berkah. Oh ya. Cocok ya. Cocok. Iya. Ada Bu Lilis Aco ini. Kontribusi kalau diperhatikan, tapi kalau tidak buang energi. Kemana Pak Malik tidak pernah muncul? Iya, enggak tahu kemana ini Om Malik. Iya. Kontribusi katanya kalau diperhatikan, kalau tidak, bagaimana Mi? Buang energi. Ya, itulah perjuangan, Bung Khalil. Iya. Seperti itu. Tapi saya melihat ini, Bung Khalil, dari bincang-bincang kita ini sebenarnya secara tersirat itu, Bung Khalil, banyak ada beberapa yang diikuti. Kalau saya melihat konsep daripada penyiapan tenaga kerja skill sekarang ini kan sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang kita pernah diskusikan, Bung Khalil. Dan itu selalu pasti diputar-putar, dinonton-nonton, dan kita ucapkan alhamdulillah lah, Bung Khalil. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan tadi ada beberapa, saya ulangi lagi, ada beberapa yang strategis sebenarnya di dalam pemerintahan kita, Bung Khalil, seperti ke depan ini perikanan harus betul-betul orang yang tepat. Kemudian ya ada beberapa lah dan sebagainya ya. Kemudian kesehatan, pendidikan. Iya. Oke, meraulang. Yang menjadi kendala juga karena tidak banyak pilihan yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat kepala. Iya. Bagaimana ini? Yang kedua kan nanti nih Bung Khalil masih ada proses selanjutnya, masih ada lelang karena mungkin sudah ada yang memasuki tahapan pensiun, Bung Khalil ya. Masih ada lelang. Jadi mungkin nanti ada seperti lelang jabatan lagi, Bung Khalil. Jadi pejabat yang sudah memenuhi syarat ikut Latpim misalnya, Bung Khalil, dia ikut lelang nanti itu. Karena ada yang pensiun. Nah ini juga penting, Bung Khalil. Karena saya lihat ini masih ada beberapa yang tidak ikut di job fit ini karena mereka belum definitif sebagai Eselon 2. Katakanlah misalnya Dr. Haji Muhammad Sukri SKM MKes ya, Bung Khalil. Sekarang menjadi PLT di Capil itu. Nah, mungkin ke depan dia ikut di lelang, bukan dia ikut di sini karena dia belum ini. Nah menurut saya dia juga ini potensi, Bung Khalil, ke depan. Oh, selain job fit ini ada juga lelang begitu? Ada lelang jabatan nanti, Bung Khalil. Oh, waseng kayak kumi sumpang ke lelang. ada Bung. Pas kumi sumpang kalela deh. Iya. Jadi sekali lagi ya kita sebagai masyarakat biasa, masyarakat civil society, harapan kita kan kita ingin bagaimana pejabat nanti ini betul-betul adalah pejabat yang bisa bekerja dengan baik, memenuhi ekspektasi semua pihak, Bung Khalil ya. Sehingga visi misi bupati dan wakil bupati terpilih ini bisa sesuai dengan harapan. Bukan hanya pendekatan itu tadi, karena bupati ini memiliki
hak prerogatif sehingga mereka memilih ya dengan pendekatan lain, karena jelas sekali kalau job fit itu Bung Halil ada variabel-variabel yang dilihat di situ. Jadi kalau begitu mudahnya untuk apa kita laksanakan job fit? Begini nggak bisa anggaran saja, udah tentukan saja siapa di sini. Jangan sampai ini hanya karena sebuah syarat. Ya seperti itu Bung Halil. Tapi mudah-mudahan tidak begitu juga. Alhamdulillah. Iya mudah-mudahan. Nah kita lihat saja nanti Bung Halil ya seperti apa apa keputusan yang diambil dalam Bupati dalam menempatkan orang terutama pada OPD yang menurut saya sangat strategis sekali Bung Halil. Iya, di Pegadaian juga ada lelang katanya. Ku Pegadaian naseng katolela naseng. Oh enggak. 400 Intel TikTok. Wah. Ada Fahmi Rahmat. Lelang sama dengan job fit, sama prosesnya, cuma syarat untuk mengikutinya berbeda. Oh iya. Betul. Jadi syarat untuk ikut job fit ini beda dengan kalau lelang jabatan. Iya. Maksudnya kok lelang jabatan siapa yang bisa di situ? Yang ikuti. Yang memenuhi syarat Bung Halil. Oh, yang memenuhi syarat. Iya. Mega tuh syarat nak apa ke Rodi? Iya, paling tidak yang penting itu yang paling tidak yang terakhir itu pernah mereka mengikuti Latping Bung Halil ya. Iya. Dan ada syarat-syarat yang lain, misalnya pernah menempati jabatan sekretaris di beberapa OPD misalnya. Biasa juga dipersyaratkan seperti itu Bung Halil. Ini ada meraulang ini. Yang cocok jadi pemimpin yang punya energi lebih untuk melakukan perubahan. Iya, ini untuk cocok jadi pemimpin yang punya energi lebih untuk melakukan perubahan. Iya. So, pokoknya semangat lebih. Iya, tinggi semangatnya. Pokoknya kalau Bupati tidak mau susah, tidak mau pusing, pilih orang-orang yang tepat, Bung Halil. Yang terutama tadi itu right man on the right place ya, Bung Halil ya. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya nanti satu kali dalam 5 tahun, Bung Halil, itu kan masyarakat juga melihat bagaimana kinerja pemerintahan sekarang ini, Bung Halil. Karena pembanding dengan yang dulu dengan yang sekarang kan pasti ada Bung Halil. Pasti orang membandingkan, Bung Halil ya. Apalagi misalnya visi misi Bupati dan program kerja sekarang itu kan terukur Bung Halil. Semua banyak yang kualitatif, misalnya pertumbuhan ekonomi, PDRB, angka kemiskinan, angka pengangguran dan sebagainya. Itu kan semuanya ada sebagai baseline data 2024. Oleh karena itu 2025 nanti ketika ada data baru dari BPS statistik misalnya Bung Halil, di situ orang sudah mulai membandingkan. Sudah mulai ada referensi di situ Bung Halil. Oleh karena itu memang menurut saya di sini ya kita sekali lagi menunggu seperti apa hasil daripada job fit ini. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar formalitas tapi betul-betul orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan baik sesuai dengan tantangan yang ada sekarang ini Bung Halil. Iya. Sebelum kita lanjut lagi nih Pak Amir Rahmat, kalau job fit cuman eselon 2 seperti staf ahli, asisten. Kalau job fit itu cuman eselon 2 seperti staf ahli, asisten dan kepala OPD. Kasih naik saja semuanya Bung. Ada Ibu Yus, ada Ibu Lilis, kalau masih ada kasih naik saja. Iya, siapa tahu ini ada teman kita, ada Fahmi Rahmat mau bergabung, silakan. Ya, kita undang ya, siapa tahu mau komentar di pagi ini. Ya, boleh gabung-gabung ya, dan tentunya berkomentar apa harapan-harapan tak. Ya, nanti kayaknya bulan-bulan berapa itu? Bulan 8 ya? Mungkin bulan 8 Bung Halil. Iya.
Karena kita di baru ini kan sebenarnya termasuk mengikuti prosedur 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah ya. Meskipun karena kita dengar bahwa Mendagri memberikan jalan kepada kepala daerah terpilih untuk mengajukan lebih awal. Tetapi saya lihat ini kita mengikuti 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Bung Alil dilantik. Iya. Ada Kak Yus ini, nyimak saja, saya sakit deh. Oh ya, mudah-mudahan lekas sembuh Ki. Ya, sehat, mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, kalau Ibu Yus lihat baju yang saya pakai warnanya seperti ini kurang lebih seperti itu nanti. Iya. Iya, ada nih Ariho. Gimana kabarnya Pak Ilo? Oh iya. Ya. Ini. Ya, itu kabarnya Pak Omilo sekarang. Kabarnya kabar baik. Iya, kabar baik ya. Cuma bersin-bersin sekarang. Waduh, alergi ini Bung Alil. Iya deh. Aku tak barasi kisah di napa malo po tak barasi nggak sama anu sedih lo mas. Bukan alergi itu Pak, bukan alergi. Agak Pak. Agak peler. Suka jalan nih kalau malam. Aduh. Iya. Rajin deh kah ngadu debu, tapi tidak pernah juga pergi di hoya-hoya di situ kan, tidak pernah. Baru 1, 2, 3. Kurang pergi ke camping itu harus. Iya. Gara-gara Lason Rabbit sini masih tutup. Iya. Dan gara-gara tidak pernah diajak mancing mungkin ya. Bisa jadi karena ada anggota ini sudah berapa minggu nih menunggu nasi ada. Iya, betul. Oh ini Sabar. Pak Rahmi Rahmat, maaf tidak sempat naik, hanya menyimak. Oke. Ya silakan komen-komen saja ya, komen-komen ya. Pak Ilo udah lama lupa sama saya ya. Iga ngare Om Ilo. Iya. Ya doa terbaik saja Bung Alil. Kalau ada teman kalau di media sosial kan terkadang cuma nama ya Bung Alil ya. Iya. Nama-nama akun jadi kita kurang ini kecuali kalau mengingatkan kita saya si A si B saja coba mungkin cepat kita kenal Bung Alil. Ya lah aku itu oke na magana la banca na tungkay na ita mane. Ya lo tetoki gay ya lo. Iro wajun na lo kita. Onar, kabaca. Beta perhatikan nih, Omila. Waduh, apa kuda ro kawin. Dia kena jawab fit ya ro, dek tanah kena lah. Tetoki ge, tapaki ge. Ge Kan aku tiona tapi lo baca sampai baca kada kaget. Makanya ita. Oh, Aryo. Mungkin Aryo yang disengkang ini Bung Alil. Oh, gitu. Iya. Tim kemarin waktu pemilihan bupati di sana. Ya. Kayak salam dari Bontosa. Bontosa itu kampung halamannya Pak Bupati Bung Alil. Oh, gitu. Iya. Di sana saya bermarkas hampir 3 tahun ini. Sering jalan saya ditemani ini keliling ini ke kampung-kampung ini sama Aryo. Iya. Bu Lilis tidak sempat naik Bang Ilo, Bung Alil lagi cermati dulu. Kenapa kalau tema-tema sensitif begini tidak ada yang mau naik ini Bung Alil? Biasa saja kalau menurut saya Bung Alil ya. Katanya lagi cermati dulu tulisan sambil dengar IG radio. Gitu. Ada yang kerja. Iya. Ada yang dikerja. Iya. Jadi ya sekali lagi Bung Alil ya, terutama kita berharap lah seperti misalnya tantangan kita ke depan ini kan tantangan terkait dengan bagaimana lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja Bung Alil. Karena hampir setiap kita komal, rata-rata kan teman-teman minta bagaimana lapangan kerja orang di baru ini. Oleh karena itu yang mengurusi nanti Depnaker ini Bung Alil ya, tenaga kerja ini Bung Alil ya, terutama BLK kita ini kita ingin ke depan ini BLK kita lebih tangguh lagi, lebih sesuai dengan ekspektasi
masyarakat dan tuntutan lapangan kerja ke depan, Bung Alil. Kita jangan mengandalkan kerjasama dengan daerah lain ya, Bung Alil ya. Tapi kita harus mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada, dan sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Baru, tinggal ditambah saja sebenarnya, Bung Alil, untuk kesiapan kita untuk anak-anak di daerah kita. Karena bedalah kalau kita kerjasama dengan katakanlah BLK yang lain dengan kita sendiri yang mempersiapkan, Bung Alil. Iya, beda ke Bang Ilo. Ya beda lah, Bung Alil. Iya. Kan Bedanya ada kebanggaan juga lah kalau kita. Yang kedua di situ bisa diatur lah. Mungkin dari sisi waktu dan sebagainya bisa mengutamakan anak-anak lokal. Artinya hal-hal yang sifatnya emergensi, Bung Alil, bisa dilakukan ketika kita juga memiliki sendiri. Begitu deh. Iya. Kalau kan seumpama ini kan banyak ini yang mengusulkan bahwa harusnya ya BLK dioptimalkan, BLK dioptimalkan di Kabupaten Baru supaya ya nanti dilatih-latih nih anak muda yang baru selesai sekolah ataukah yang menganggur bisa ikut juga di latihan di BLK begitu. Tapi rata-rata saya lihat ini yang latihan atau di balai latihan ini yang banyak itu ada miracik kopi, apalagi tuh yang las barista barista. Las juga ada. Itu persoalan administrasi kayaknya juga itu. Operator administrasi kayaknya, yang biasa itu, Kenapa? AC. Oh AC, ya. Servis AC, mesin jahit. Pertukangan juga ada. Pertukangan iya. Jadi bagusnya itu memang, Bung Alil ya. Kita kan belum pernah melihat pejabat kita ini atau katakanlah bupati turun ke BLK lihat keadaan di sana itu, Bung Alil. Itu kan memprihatinkan juga tersembunyi seperti itu di sana. Setelah turun, makasih banyak Ilham Rasak ini ya. Tentu dia punya inspirasi, Bung Alil, bagaimana ke depannya terkait dengan itu. Apalagi saya dengar ini kan sudah mulai selalu didengung-dengungkan ini kawasan industri baru, bagaimana menyiapkan sumber daya lokal terkait mengantisipasi nanti tenaga kerja yang ada di sana. Dan menurut saya sekarang ini tidak ada jalan lain kecuali kita bagaimana mengoptimalkan apa yang ada. Dan di sana cukup luas juga sih sebenarnya tempatnya, Bung Alil. Cuma memang perlu pembenahan ya menurut saya. Apanya tuh yang luas, Samela? Yang lokasi BLK sekarang ini di Pasar Lama itu, Bung Alil. Dan ada juga BLK yang dibuat kemarin almarhum itu Dr. Gigi Haji Hasnasang waktu masih di Komisi 9, Bung Alil. Di beberapa kecamatan itu kan menurut saya tinggal dikembangkan. Dan saya yakin sebenarnya bupati kita sekarang ini karena dia punya visi keberlanjutan, maka menurut saya ya beliau ini punya concern ke depan untuk melanjutkan hal-hal yang baik, Bung Alil, menurut saya. Jangan seperti di daerah-daerah lain misalnya, Bung Alil, yang ketika yang dibangun atau digagas oleh pendahulunya, dia biarkan saja seperti itu, dia tidak mau karena merasa dia tidak menjadi bagian dari itu. Kalau saya secara pribadi, Bung Alil, jangan kita wariskan hal-hal yang seperti itu, Bung Alil. Tidak baik karena bagaimanapun juga itu kan uang rakyat juga yang digunakan ke situ. Saya biasa seperti misalnya, mohon maaf ya, ketika saya di Parepare misalnya, saya melihat itu yang dibangun oleh pemerintah dahulu itu dibiarkan saja seperti itu. Contoh misalnya pusat kuliner UKM yang ada di pinggir pantai itu sampai sekarang ini betul-betul tidak di ini, Bung Alil. Kan sayang kalau seperti itu, Bung Alil. Nah, kita belajar dari Baru selama ini kan tidak seperti itu. Contoh misalnya alun-alun. Alun-alun itu, Bung Alil, itu beberapa bupati di situ terlibat dan alhamdulillah bupati sekarang pun juga kan terlibat untuk memperbaiki itu, Bung Alil, ya, melakukan perbaikan-perbaikan. Padahal itu kalau kita lihat gagasan awalnya itu kan tidak bisa juga lepas dari Andi Rum, kemudian Andi Idris Syukur, kemudian Pak Suwardi Saleh, kemudian bupati kita sekarang ini. Nah, kita ingin juga mau seperti itu, Bung Alil. Bukan hanya persoalan alun-alun, tapi semua
semua apa yang dibangun dulu tetap kita harus memperhatikan namanya sustainability-nya Bung Alil. Iya, keberlanjutan di. Iya, pada tamu toma tuh maka ada masyarakat ini setoma tuh Bung Alil, maka ada cocok nih alenan rintis tapi kan si A yang kembangkan si B yang kembangkan kan seperti itu, tetap ada andil lah di dalam situ. Jadi tidak boleh berpikiran sempit. Karena nanti ke depan ini saya ingin bahas juga nih terkait dengan masjid raya kita yang ada di sana itu Bung Alil. Ya, tapi nanti secara tersendiri lah di Komol kita ini bagaimana ke depan ini. Maraulang ini ya perlu diperhatikan dari BLK nanti itu pengembangan jaringan penyaluran kerja atau magang ke perusahaan. Itu ya itu anunya harapannya ini. Iya. Cocok ya Bung. Anggaran perawatan dan operasional terbatas di BLK. Oh neseng ya. Anggarannya naseng terbatas Ya, peratusin Intel TikTok akan lebih baik jika saudara Maraulang naik dan ikut berbagi informasi kepada penonton. Oh iya. Ini juga boleh kita undang ini Maraulang. Ya, siapa tahu mau bergabung. Ya, silakan. Ya, kita undang. Silakan Anda bisa klik multi atau tamu di bawah. Ya, silakan bisa bergabung. Lebih baik nyaman katanya mengetik Bung. Bang. Ya boleh. Iya. Kita bacakan saja komentar ke teman-teman boleh. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan ya terkait dengan tema kita pagi ini yaitu job fit. Jadi agak bahasa Malajun bahasa Uginer job fit. Agak bicara kan tes jabatan. Iya, ITS ini tes jabatan. ITSI. Jadi untuk Anda silakan komentar. Ada Cuke Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Samba hadir. Oke, ini Mas Samba ini. Wah, luar biasa. Iya. Selamat bergabung ini. Ya. Orang PK asli tuh. Oh, Cuka. Oh iya. Oh iya. Oke, selamat bergabung Om Cuka. Iya. Selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Ya. Yang sementara baru saja bergabung, selamat bergabung dan kami doakan mudah-mudahan Anda semua yang mengikuti acara kita di pagi ini sehat-sehat ya. Dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga ya. Oke, dan kita lanjut ke persamaan kita pagi ini dan ya masih terkait dengan job fit ini atau tes jabatan ini Om Ilo. Jadi aku antara formalitas atau mencari yang terbaik. Seperti itu Bang ya. Jadi apakah cuma formalitas ataukah memang dicari yang terbaik ini? Kemudian untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Apakah memang cocok di jabatan ini? Ataukah di mana perlu formalitas di bawah ataukah ya siapa tahu ya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung, ada Dedi juga ya, selamat bergabung ini ya. Silakan Anda bisa komentar ini komen-komen di bawah ini. Apalagi kan Bung Alil ya, jadi pejabat kita kan atau katakanlah pemimpin kita di daerah sekarang ini kan selalu mendengung-dengungkan itu meritokrasi Bung Alil ya di lingkungan pejabat.
meritokrasi Bung Alil ya. Artinya sistem pemerintahan atau organisasi yang menempatkan individu pada posisi berdasarkan prestasi, kemampuan dan kualifikasi mereka, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti kekayaan, status sosial atau koneksi pribadi. Koneksi pribadi ini ordal ini Bung, orang dalam ini. Balas. Makanya nanti kita ingin lihat karena sebenarnya kita juga bisa mengetahui pejabat-pejabat kita siapa memang yang bisa yang selama ini memang punya kemampuan, ada juga yang rata-rata, ada di atas rata-rata. Nah ini kita ingin lihat bagaimana hasil daripada pelaksanaan Jorbit ini ke depan Bung. Ya itu makanya kok memang angkatona ran dalam tapi mampu metoi mampu untuk menjalankan itu tugasnya sebagai kepala dinas seumpama si bawa mampu dan cerdas juga. Kami itu biasa tanah keyakai mentaji pejabat Bung. Tanya lingkungan keluarga nami balina pun makadai cocok meter Pak. Oh iya. Meter cocok. Betul itu misalnya. Misalnya kita pilih orang Bapeda misalnya. Iya memang cocok. Dia memang pasnya di Bapeda misalnya. Ada juga orang kita tempat ke mana kayak Rodor karena orang kan biasa punya track record. Biasa kita berhubungan, masyarakat biasa berhubungan. Katakanlah kalau mereka pernah dikecewakan atau melayani kurang bagus, komunikasinya tidak bagus, atau tidak melayani, kan punya catatan-catatan semuanya orang seperti itu, kayak seperti itu. Maka tuh saya kok gaya-gaya anak, sangi aku lo kaki bertamu tuh kayak gaya anak ada deh, kasih. Contoh kasih apalagi kok kasih kasih tuh mah asal salah kiolo. Iya. Contohnya. Iya Bung Alil. Tapi kalau menurut saya tadi sekali lagi saya ulangi lagi bahwa ini tantangan buat Bupati sekarang ini Bung Alil. Untuk bagaimana visi misi program kerja yang dia sudah dijabarkan secara luas komprehensif melalui RPJMD itu bisa diaktualisasikan dalam bentuk implementasinya tadi lapangan, maka dia harus betul-betul memilih orang yang tepat. Kalau tidak dia kan pusing sendiri Bung Ali. Misalnya Dinas Kesehatan tadi kita bicara tentang stunting yang sampai hari ini masih menjadi persoalan di daerah kita ya. Kalau saya sudah perlu ada upaya-upaya penyegaran ke arah itu Bung Ali ya. Perikanan misalnya. Potensi kita luar biasa, panjang laut kita 87 km. Tapi ada persoalan karena kewenangan itu diambil oleh pusat provinsi. Oleh karena itu kita butuh orang yang mampu memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan provinsi katakanlah untuk mengcombine program-program yang ada di daerah Bung Ali. Nah, yang seperti itu bisa jalan ketika memang rohnya, jiwanya ada di situ Bung Ali. Kalau tidak ada jiwanya di dalam di situ ya dia bekerja apa saja. Santai saja Bung Ali ya. Apalagi ada prinsip di eselon 2 ini namun memutasi mau dihukum kemanapun juga paling di situ juga bergeser paling di asisten atau turun ke staf ahli seperti itu ya. Aku karena yang staf ada ahlinya. Ya narwaseng ya. Yang kata teman kata wah makan aja ki mau gue kemakai wah main rek kena sengan. Coba staf ahli ini cocok nih staf ahli kita lo ki makan terus di meja surat kabar. Terus ini lo tahu kan nama catur tahu. Tapi itu dulu. Tapi tergantung juga dari bupati karena bupati dulu itu mengoptimalkan staf ahlinya. Tergantung juga. Cuma memang kalau staf ahli itu kan tidak mengelola anggaran. Beda dengan pimpinan OPD Bung Ali. Tapi makurat tuh jamang. Tapi keterima mah gaji wasa. Ya kalau santai-santai metode dan oposisi tahu. Apa ada biasa calon bupatiku ya aku aja atau Bung Ali karena waktu itu dia masih kepala dinas penanaman modal. Dia minta sama bupati, staf ahli saya. Supaya banyak waktu maksudnya turun ke daerah Bung. Oh gitu. Oh iya. Seperti itu. Iya, the captain ini bagus kalau tenaga muda yang diangkat. Ini. Bagus juga. Ya yang memerlukan intensitas tinggi waktu tenaga Bung Ali. Alangnya malah lololoy Bung Ali. Oh iya malah lololoy. Iya. Apa kalau ini pensiun tahu itu beda tahun itu semangat ya Bung Ali. Agak beda
Ya beda nih Bung Ali lah, pemuniaga berapa? Apalagi nama cewek Tony jadi pensiun ya. Tapi kalau yang muda kan aktualisasi diri, kadang dia ngobrol, saya punya kemampuan, bukan saya betul muda, tapi saya punya kemampuan. Seperti itu Bung Ali. Ini ada Haja Salwia MP. SPMP ini mantap Ketua Bang Jalil. Makasih banyak ini Bu Haja Salwia. Ada Suwardi. Assalamualaikum, salam Ogi baru. Oke. Selamat pagi nih, waalaikumsalam. Ya, salam juga untuk Suwardi ya, yang ikut gabung juga di pagi ini. Iya. Jadi, alhamdulillah Bung Alil ya. Masih ada teman-teman yang rajin mengikuti acara kita. Meskipun kalau kita lihat ramenya itu ya tergantung tema Bung Alil ya, mungkin kan agak sensitif, tapi asik juga keluar masuk Bung Alil. Dan ini asik, sebenarnya ini persoalan asik sekali karena di sini bisa saja ada tarik menarik juga nanti. Kan di sini tidak lepas dari kepentingan Bung Alil ya. Agar kepentingan dong. Ya anggota-anggota itu. Kata anggota ya, anggota ya BW, tiga nama tu ya lah. Oh aku ya. Ya lah ya deh, mojo amai. Ya lah dan nawa deh gagan apa misalnya. Oh ini ada sedikit masukan Deng. Iya silakan. Iya silakan masukan tak. Iya. Iya apa itu masukan tak Suwardi ini? Iya. Iya. Masukannya seperti apa? itu Bung Alil. Kan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum Bung Alil ya, bahwa politik itu kan sebenarnya adalah kekuasaan. Jadi ya masing-masing kan punya orang nih Bung Alil. Seperti itu nanti serunya di sini ketika sudah ingin menentukan orang pada pos-pos tertentu. Karena ada pos-pos jabatan-jabatan tertentunya memang berhubungan dengan masa yang besar. Ada yang tidak. Di situ biasa indikator-indikatornya bisa subjektif, bisa objektif untuk menempatkan orang. Sama dengan BPMD. BPMD itu strategis karena dia mengkoordinasikan, ya kan, dengan kepala-kepala desa yang secara ini kan punya kekuasaan, punya basis, namanya itu punya basis ya, punya penguasa teritorial lah misalnya. Kalau baik hubungan kita bupati dengan hubungan desa, dia mampu menjembatani dengan baik kan berarti ya di situ Bung Alil. Ya, ini ada meraulang. Pemimpin muda biasanya masih idealis. Cocok. Iya, idealis tapi berarti yang tua tidak juga jika apang. Ya. Bagaimana? Semangatnya sudah beda Bung Alil. Beda. Beda yang muda, tapi katakanlah yang agak tua senior itu kaya dengan pengalaman, tapi lebih banyak menginstruksi ma parenta ini bawa mampakir. Ya karena muda enak dia malah jame nama galak muba kan begitu. Iya. Tapi kenapa kita kena aku penggawe taruh nama lo, tapi saya punya kemampuan Bung Ali. Tapi beda dalam konteks Pilpres kemarin Bung Ali. Iya. Karena juga harus ada kapasitas, ada kompetensi dan sebagainya. Oh iya. Ya, ini ada Suwardi, ini ada usulannya. Tabe Meraja. Baik mungkin kalau IG Radio baru kita memberikan informasi kerjaan kepada Tobaru. Oh iya. Iya, biar pemuda-pemudi bukan banyak scroll TikTok, tapi ada manfaatnya. Hehehe. Oh iya, cocok ya. Iya. Cocok. Iya, nanti informasi kita loker. Iya. Lowongan pekerjaan di iya. Tapi aku mega, aku engkau lowongan, aku degaga maga nih. Selamat kita pada salam. Iya, makasih banyak. Iya, sarannya ini. Iya. Nah ya teman nama kanjer loh. Tapi seumpama ada perusahaan-perusahaan yang ingin menginformasikan. Seumpama ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini, ya boleh. Boleh. Iya. Ini. Jadi nanti kita Bung Alil insya Allah
panjang umur, sehat gitu semuanya. Katakanlah kalau sudah ada perusahaan-perusahaan baru yang masuk di baru ini, Bung Halil, kita umumkan lah. Supaya kalau yang lain itu tidak mau transparan, kita mencari informasi sedemikian rupa supaya kita yang kasih transparan itu, Bung Halil. Begitu. Bahwa di sini. Karena biasa juga kan tidak transparan. Misalnya ada rekrutmen di OPD-OPD tertentu, saat uji dibutuhkan tenaga pendamping, itu kan tidak keluar, Bung Halil. Padahal mestinya kalau saya ya dieksplor aja keluar supaya yang didapat itu memang adalah orang yang punya kemampuan. Nah, ke depan katakanlah saya lihat di sepak bola kemarin saya pergi nonton, ada salah baliho di situ Kons di Banca ya. Ada. Nah, berarti tanda-tanda kapan rumah kada elok si pengen lesu Kons keru. Tapi kayaknya setengah mati Pak. Kalau Setengah matinya di mana, Banca? kayaknya nanti itu ganti kostum. Makan jatuh Pak, ganti kostumnya sepak bola. Iya. Kayo lepas makan rangnya Pak. Makan rangnya lagi. Iya. Ada masalahnya kan. Jadi harus ganti kostum. Iya. Tapi untuk aja sponsor berarti ada uangnya masuk itu di panitia sepak bola disumpah di Bupati. Biasanya begitu. Semua bisa masuk sebagai sponsor biar tidak ada uangnya Pak. Ini saja. Begitu. Lo bisa ngepat tamak to mama nek kororo igara ada si bawa bangi lo kororo. Selamat dan sukses. Iya. Di. Ya mi Pak, menjatuh ke mega sponsor apa ya upoji kumis dena ni menonton ana halangnya kayak itu molopolat da itu baliho-baliho itu dulu. Masuli itu Amilo, masuli. Masuli gitu. Posisi strategis pada tahun ini pejabat posisi strategis itu kalau terkait dengan sponsor, aku makan jatuh posisi sulit. Betul mega gitu deh nah. Makro nih. Iya. Tapi katanya sa sponsor gratis nasa bancaran ya kan. Itu. Sa bamis pandugas lapangan gol. Ya tuh kumi bansana bansana ku lapangange tapi ku sumpahnya lang posisi. Melintasi. Tapi Kimondri na teribungi pasantren. Iya, Mondri ada teribungi pasantren. Alah, mabunga ki. Apa ya kasih menontonnya ku sebelah wali sebelah apa namanya itu. Dan nama menonton Pak dihalangi oleh baliho-baliho besar. Iya. Tapi itu di stadionnya itu lapangan poli itu paling enak. Semuanya di. Iya, karena saya tiap hari di situ terus. Memang tuh lokasi matu menonton ke kira mati siru untuk Banjar. Iya, ini ada merawulang ini. Pemimpin idealis biasanya kurang fleksibel. Apakah fit dengan kejabatan yang ditawarkan waktu yang agak nih kayak yang bagusnya mungkin medsos di Senagar digunakan untuk share info-info lowongan kerja. Iya. Pemimpin idealis biasanya itu kurang fleksibel. Iya loh, pertanyaanku Ira pemimpin haruskah fleksibel? Bagaimana tuh menurut itu Omilo? Kalau cocok nasa ngeru anggota Bung Halil. Pemimpin itu harus fleksibel. Maksudnya jangan kaku. Ya iro pejabat meteor ya maderi metokin namu tama ke ruangan nama tak toki Bung Halil. Iya, tongan. Iya. Matong aku nagatun ni kecamatan ni asik na ulunan na pasandret tasoro. Masuk remet tuh ya. Menghadapi pejabat makro Bung Halil. Iya. Angkat itu napa no kaderan ulunan bi bawa pai. Artinya sekarang pejabat itu sudah harus komunikatif Bung Halil, dia fleksibel. Anak muda dia hadapi, dia bisa berjiwa muda. Orang dewasa dia bisa bersikap dewasa. Supaya apa? Supaya orang setiap ingin ketemu dia merasa nyaman Bung Halil. Itu yang maksudnya bagaimana dia fleksibel. Terutama juga dalam pengambilan keputusan, dia tidak boleh kaku. Ada juga kaku itu letter terkait dengan misalnya regulasi dan sebagainya. Kaku sekali Bung Halil. Iya. Jelaskan pasalnya apanya dan sebagainya. Padahal
bisa dibijaksanai, ya. Misalnya seperti itu. Itu yang dianggap ini supaya jangan lagi ada model-model pejabat yang seperti itu. Kadang juga ada pejabat yang komunikasinya kurang efektif, Bung Alil, gerak-gerak nih, padahal sebenarnya pejabat itu idealnya itu dia adalah pamong, Bung Alil. Dia pelayan sebenarnya. Itu dulu bupati kita dari dulu itu selalu bilang itu nasib bupati itu pamong, pelayan, Bung Alil. Jadi kalau ada di eksklusif dia aja yang mau dilayani, sebenarnya bukan dia pamong. Nah itulah bedanya kadang orang kalau dari TPDN apa dan sebagainya, dia paham betul itu bahwa mereka adalah pamong, dia adalah pelayan, Bung Alil. Pelayan rakyat, maksudnya seperti itu. Tapi lebih bagus itu kalau berjiwa muda muda, kemudian fleksibel orangnya. Nah, itu lebih bagus kini. Iya, lebih bagus lah. Iya. Ada nih Om Mardi. Di tengah masyarakat menjerit menghadapi hidup yang setengah mati dihadapi. Muncul lagi pasar malam. Pasar malam ya. Enggak situ hewan dia? Yang kasihku baru. Iya. Ya. Jadi itu juga saya lihat Bung Alil keluar sedikit dari konteks ya. Maksudnya pasar malam ini saya lihat menjadi fenomena ini Bung Alil. Di mana-mana belum selesai di PKI, belum selesai di Siawam, buka lagi di Baru. Dan kalau kita datang sebenarnya di sana Bung Alil, kita tidak melihat sesuatu yang baru. Atau tidak ada semacam kebanggaan kita sebagai orang daerah karena di situ tidak ada etalase produk lokal katakanlah yang ditampilkan Bung Alil ya. Jadi di situ lebih kepada ya itu tadi permainan-permainan, kemudian diisi dengan kuliner-kuliner. Nah, kalaupun ada juga yang jualan itu kebanyakan dari luar daerah Baru Bung Alil ya. Dari luar daerah Baru, dan produk yang dijual terkadang juga ada tonji juga dijual di sini Bung Alil. Jadi saya belum melihat dari sisi ininya belum, kecuali ada yang memang mendapatkan manfaat 1, 2, 3 kawan-kawan kita dari situ yang mungkin mengelola parkir lah dan sebagainya seperti itu. Tapi 2 hari saya datang lihat di depan alun-alun sepi itu Bung Alil, tidak terlalu. Iya, Dena Marwa. Satu nih mereka tahu. Dena Marwa itu. Iya. Magura tahu itu. Kalau ke Marwa waktu pencalekan maksudnya maka tahu sih agak hubungannya pemanen yang kota air matu apa kalau kita matu na sedikit auto mereka kaya no ya iya aku calik iya pengalaman pribadi na cerita ada supaya apa buat tema tu kesedingan lah tak kaya bah cai-cai pemasen na bukan ya lange detona nak kama aja detona gaga suara oke makanya gaga suara kuro anu na supa keseraki kayak detona serako pak artis lek bisa dijuta perlu nanti juga itu ada tema khusus nanti tuh. Apalagi itu? Ya, itu soal serangan pajar. Iya, serangan pajar. Kemudian modus-modus agak tim sukses agak. Iya, macam awet pi mantu Bung Alex itu kare ko malampes sungai meta mu ba. De makanya kok ibahas memang nih Pak supaya aku makawi pencalekangi matu manasala ada kada aga. Apa 2000 aja memang atau lika mata may o malili dia pamajak tu Hello apa sih kak coba sih terima tuh cicengnya. Siaran ini telpon kan anggota kan. Mang itu pa ilhambe. Gana suruh kak makatani partai Bung Alil. Iya. Katani nasib partai jolo pa ilan. Apa sih kika buga kak ide ngoleh caw nasen. Agar menang kacau ki mage. Dah lo Bung Alil. Mau antak bangsa kayak Bung Alil ya, itu gagak apa hobi gue Korea anu ke Honda hoki di situ Bung Alil. Iya, hokinya tidak. Aku mapat dang makanya lah dong hokina. Oh iya. Iya. Ya contoh nasengnya bancar. Bukti lah ada aku untuk tu dan riale. Iya. Tapi kalau mapat udang iya. Jadi hokinya di situ. Untuk mapat udang. Iya. Napahat tuh banca. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Ini merulang bagusnya mungkin medsos di Snaker digunakan untuk share info
lowongan kerja. Oh iya, cocok. Ada Suwardi, harusnya Eger Radio punya baliho pamflet di setiap event baru. Oh iya. Iya. Polekumi penyelenggara ya. Aku ya, asal di mana Mahkamah aja dek patu kasih nol Liga Radio. Iya. Apa kisah agak ni sedih pada maka dek benih ros pandu matu lili Liga Radio obrolan pagi dek pas sedih kalau kapat tu lili wiku berruir dek pas sedih konsep nawa ya. Minimal ya semarin kau teka dawe kau dek gaga dek mage zaman yang kaki kodare lebih loki mengkali ngat TikTok na Liga Radio. Iya. Oh dikicodok-codok kan. Ini merang. Siapa ini Suwardi meraulang cocok toh saudara supaya adik-adik kita tidak menganggur dan jadi beban keluarganya. Oh iya, terkait dengan tadi itu lowongan kerja jadi cocok. Jadi saya pikir salah satu tantangan terberat juga pemerintahan sekarang ini Bung Alil adalah menyiapkan itu tadi tenaga kerja. Karena baru ini kan hampir semua usia-usia produktif itu berangkat semua keluar daerah cari kerja Bung Alil. Iya ya, karena tidak cukup kalau kita mengatakan mandiri, bikin jual-jual kuliner, kasihan. Coba ke alun-alun, coba ke pasar kalian dan itu. Tidak ada juga yang bagaimana Bung Alil, karena memang daya beli yang kurang Bung Alil ya. Buka satu rame 1, 2, 3 bulan, tunggulah bulan ke-6 itu kalau ada lagi yang baru redup lagi. Seperti itulah Bung Alil yang terjadi di daerah kita ini karena itu tadi daya beli kurang karena tidak ada investasi, tidak ada perusahaan-perusahaan besar. Orang hanya mengandalkan 3 sektor, pertanian, perikanan. Nako perikanannya nako cara keitengi laba sih. Seteraha sih tahu. Dan apa sangke nako tani suatu galungan. Seteraha sih yang penangka dua isin aku pura kayak galau nggak kecuali pegawai negeri pun juga sekarang itu sampai tanggal 15 lewat tanggal 15 saya ampun lagi karena banyak juga kredit banyak pinjaman belum lagi anak kuliah Bung. Jadi memang harus ada investasi yang masuk. Nah satu hal yang kita angkat topik Bung Alil dengan pemerintahan sekarang ini ketika dia mampu menghadirkan itu baru dalam 1, 2, 3 tahun ke depan Bung Alil ya. Iya. Oke, dilanjut ini kenapa masyarakat teriak di depan kantor desa Batu Putih di salah satu TikTok. Ini informasi dari Ibu Lilis ini. Magang ngare ya. Ya. Jadi kemarin itu mungkin ada pertemuan dimediasi oleh kepala desa menghadirkan pihak Lason Rabbits juga yang diwakili oleh penasihat hukumnya Pak Makmur Haji Makmur Raona Bung Alil. Dan yang diteriaki itu Pak Haji Makmur Raona kelihatannya waktu keluar itu ada teriakan-teriakan warga dan kebanyakan di situ adalah emak-emak Bung Alil ya. Ya itulah tadi yang saya bilang karena yang dipersengketakan sekarang itu kan hal yang sensitif sekali Bung Alil ya. Karena itu lokasi pemakaman kan menurut warga sudah digunakan turun-temurun. Ya Tony kalau bicara turun-temurun terkadang kita keluar dari aspek hukumnya padahal jangan sampai memang dari sisi hukum dia ada dasar kan Bung Ali seperti itu. Kalau saya sih terlepas dari semua itu selesaikan saja persoalan hukumnya karena hukum tetapi jangan juga membiarkan seperti sekarang ini tertutup semua akses Bung Ali. Kasihan Bung Ali. Lebih baik dibangun kemitraan antara pemerintah desa dengan pihak Lason Rabbits supaya sama-sama bisa untung, sama-sama bisa ada benefit, ada manfaat. Kalau saya Lason Rabbits tidak bisa berdiri sendiri, Bung. Meskipun dia swasta murni tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak punya akses jalan. Anu matu ya gay omilo engkato kada biasa to tomato makade pada cengi kali-kalimu pada cengi tambah-tambahna tapi pada cengi lebih pada cengi nasa ngehe bagi-bagina bagi-bagian cocok apa itu bagi-bagi aku adele kan harus bagi-bagi kan harus adil juga di Bangilo harus begitu Bung adil ya kenapa misalnya perusahaan-perusahaan besar itu harus punya program CSR Itu kan pertanyaannya adalah supaya tidak ada lagi
sebenarnya itu program aku bicara ogi kero de iga siri-siri ate pak maka deki aga alma siri ate nang kato mampati runtu palekro aku sangi lalo mi rumpu mi aga na langit na letak to apakah berarti muncul anu dek mana di muncul atau anu dek mana di malopo mantaji malopo ibu malil. Tapi kalau dari awal dibangun komunikasi baik dengan warga dengan desa setempat tabe pak desa saya mau bangun saya mau kembangkan Lawson Rebis apa kira-kira masukan tadi situ. Oh iya seperti ini karena itu jalan adalah jalan milik warga yang dibangun dulu oleh desa. Kita berbagi ya bisa saja misalnya kalau 10.000 7.500 masuk di kasnya Lawson Rebis 2.500 untuk desa itu sudah cukup Bung Alil. 2.500 itu kan pendapatan buat desa dan itu kan dia bisa gunakan untuk bagaimana membantu warganya Bung Alil ketika ada yang meninggal, ketika ada yang hajatan dan sebagainya. Dan itu bisa didapat besar juga itu 2.500. Jangan anda lihat nilai kecil kalau orang sudah masuk sampai ribuan. Banyak juga itu. Tapi kalau mau sendiri karena dia merasa swasta tidak bisa karena dia tidak punya akses jalan dan memang posisi geografis dan topografinya tidak mungkin dia bisa sendiri situ Bung Ali. Nah pasti engkau tanah pemerintah lalu itu ada paling tidak kemaka ada pemerintah ya sendiri napa tapi kotono tuh bawa pasir putih aja menotasi apa ya itu milik negara tuh. Oh iya. Itu Bung Ali. Iya. Harus ada kerjasama. Jadi saya bukan mengkompor ini, tapi maksudnya saya menginginkan sebagai pemerhati pariwisata bagaimana supaya untuk mendapatkan titik temu harus ada win-win solution Bung Alil, sama-sama memberikan keuntungan. Sepahit apapun, misalnya begini, itu Lawson Rebis lokasi pembangunan betul ada bukti secara hukum bahwa dia punya meskipun belum sertifikasi Bung Alil. Itu gak sulit untuk dapat sertifikasi. Kalau menurut anak-anak PMI kemarin waktu saya diskusi di ruangan ini, itu mereka hanya SPT saja. Punya seperti itu Bung Alil. Dan itu kan masih lemah kalau punya seperti itu Bung Alil. Kalau memang lokasi pemakaman jadi persoalan utama bilang aja. Oke, saya tetap mau mengembangkan lokasi parkir, cari ke lokasi saya yang belikan. Di dekat sekitar sini. Nanti Lawson Rebis yang maksudnya kompensasi di situ. Kan selesai persoalan. Iya. Karena bayangkan itu Bung Alil, kalau hari-hari Minggu itu memang mobil-mobil itu sampai di rumah-rumah penduduk itu terparkir Bung Alil, begitu banyaknya orang. Iya. Jadi kan dongkol juga itu maksudnya. Jadi ya carilah jalan keluarnya, win-win solution. Kita nggak boleh cocok itu nasengogi atau tomat-tomat maka nak magala mo ko ma bage mo maseke ma joka ma to gagai apa itu senge to maseke Bung Ali jangan kan to lenge cece to seke pada-padana lagi to seke cece itu to seke itu tongeng ya gak boleh tapi coba karena pada kan Deddy Mulyadi dapat musibah sebesar apapun rakyat tetap masih ada di belakang. Kenapa? Dia orangnya suka berbagi Bung Ali. Seperti itu. Iya. Oke, ini Maraulen. Ya, setuju. Iga Radio bagusnya hadir setiap event. Hal-hal baik butuh terus digaungkan. Oh iya. Iya. Makasih banyak. Iya. Ada Suwardi, cocok kalau pemimpin harusnya punya pemikiran yang visioner. Iya, merangkul seluruh elemen masyarakat. Cari cocok memang Bung Alil. Jadi visioner itu memang luar biasa Bung Alil ya. Kita diingatkan oleh teman kita ini. Jadi kalau visioner itu kan selalu berbicara ke depan. Menurut saya apapun riak-riak euforia pilkada kemarin saya anggap sudah selesai lah. Kita tidak mau berbicara itu lagi ya. Sekarang berbicara ke depan bagaimana baru ini menata dirinya supaya menjadi daerah yang bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan yang sudah lebih maju. Ya, seperti itu menurut saya. Oke, ini Omardi, banyak menganggur pekerja berdampak ke kredit macet. Iya, diterorlah akan dilelang jaminannya. Wah, ini juga ini. Akibatnya ini kalau banyak pengangguran, peratoni malah otomotor aga kredit macet. Kemudian angka internet kubange kredit macet. Bung Alil. Ini Bu Lilis, kalau Lawson Rebis punya kuasa hukum,
maka civil society harus turun mendampingi masyarakat. Nah, ini tantangan ini. Iya. Jadi sebenarnya hari ini rencana itu Molil, saya sudah diskusi dengan adik-adik PMI. Sebenarnya kemarin saya sudah mau turun, tetapi hari Minggu tidak etis juga saya ketemu dengan Pak D di hari Minggu kan. Jadi hari ini saya rencana nanti ditemani dengan anak-anak PMI. Saya mau ketemu dengan Pak Desa dulu. Setelah itu saya minta dibonceng masuk. Mudah-mudahan saya dikasih izin oleh warga untuk bertemu dengan orang Lason Dry Beach. Ya, saya ingin pertemukan itu tadi Bung Olil bahwa ini kan Lason Dry Beach bukan hanya kebanggaan Batu Putih, Desa Batu Putih, tapi sudah menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Baru. Karena orang yang datang ke sana itu bukan hanya orang-orang baru, tetapi juga ada orang dari luar. Solusi apa kira-kira yang terbaik untuk kedua belah pihak? Misalnya seperti itu Bung Olil ya. Terlepas daripada aspek hukumnya, tetapi tetap harus jalan dan menerima. Nah, pikiran-pikiran saya itu Bung Olil, bagaimana orang-orang yang punya usaha-usaha kuliner yang ada di desa ujung, di dusun ujungnya itu diajak untuk masuk menjual. Dia ditata di situ Bung Olil dengan catatan, katakanlah kalau ada 10 yang punya jualan, maka 10 tempat ini berbeda usahanya, berbeda jualannya Bung Olil. Nah, dia hanya satu kasir sama di Makassar kalau kita data seperti itu, dan pihak Lason Dry hanya mengambil berapa persen dari omsetnya Bung Olil sebagai keuntungan ceritanya, mungkin 75 sampai 25. Dengan demikian ada proses yang namanya empowerment, pemberdayaan masyarakat lokal yang ada Bung Olil. Nah, kedua harus dibagi retribusi. Harus memang ini Lason Dry dikelola secara profesional, ada karcis dan sebagainya, dan di situ ada berbagi dengan desa. Kalau itu jalan Bung Olil, tidak tertutup kemungkinan desa melalui ADD bisa mengembangkan lagi jalan, meminta kepada yang punya empang, kasih Kak lagi 2-3 meter ini, nanti desa yang bayar kan Bung Alil ya. Nah, jadi semua kembali lagi kepada komunikasi, tidak boleh ada egois di sini Bung Alil. Karena kapan Lason Dry Beach dengan pengacara misalnya ngontot-ngontotan secara hukum Bung Alil. Persoalannya Bung Alil. Mulai dari kabupaten naik lagi ke provinsi naik lagi, panjang. Dan Lason Dry tidak bisa beraktivitas. Dan itu menjadi kerugian bersama. Padahal kalau kepala dingin bisa jadi cari. Makanya selalu saya bilang di sini sebenarnya yang paling bagus di sini adalah bupati yang turun. Panggil Pak Desa, panggil Babinsa atau pihak keamanan setempat, panggil tokoh-tokoh masyarakat sekelas Haji Sapri, misalnya Haji Sapri yang ada di situ yang punya banyak orang, kemudian bikin pertemuan di Lason Dry Beach di dalam, bakar-bakar ikan sambil ngobrol mencari solusinya, dan saya yakin pasti ada solusi Bung. Tidak ada yang buntu kalau kita mau melakukan musyawarah dengan baik Bung Alil. Yang penting jangan ada yang egois Bung Alil, seperti itu. Iya. Oke, dan untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Dan untuk Anda yang bergabung melalui Facebook juga selamat pagi, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kemudian yang melalui YouTube juga, mudah-mudahan ada semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kunci kesimpulan pagi ini, sebelum kita pamit Om Ilo karena sudah melebihi mini. Kalau kita berbicara tema kita hari ini Bung Alil, tetap kita berharap job fit itu adalah sesuatu yang memang harus dilewati, karena itu sudah menjadi SOP katakanlah seperti itu Bung Alil. Tapi kita tidak ingin bahwa job fit ini hanyalah sebuah formalitas, tetapi betul-betul job fit ini melahirkan pejabat nanti dimanapun dia ditempatkan itu sudah sesuai dengan hasil asesmen, wawancara, memperhatikan kemampuan, ratement on the right plus, kompetensinya, kemudian track record selama ini, sehingga eskalasi atau percepatan pembangunan baru ke depan ini bisa sesuai dengan ekspektasi semua pihak Bung Alil ya. Jadi itu kesannya, jangan hanya formalitas saja, karena di situ juga tentu ada anggaran yang tidak sedikit juga digunakan untuk itu Bung Alil. Nah,
Itu barangkali harapan kita, Bung Alil. Kemudian terkait dengan Lasondre karena tetap menjadi bahan cerita ini, saya sudah dapat info dari beberapa kawan di sana bahwa Bupati sudah mau turun, tapi sampai hari ini belum jadi Bung Alil. Oh iya. Mudah-mudahan dia ada waktu sehingga dalam waktu dekat ini bisa kita ada titik temu. Iya. Bung Alil. Iya. Ini ada Asis Kapas yang ada di YouTube. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung untuk Anda yang bergabung pagi ini di melalui YouTube, kemudian di Facebook juga ya. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Kita sampaikan dulu tema untuk besok hari, Bung Ali. Iya, ini besok kita tentunya hadir kembali melalui Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Jadi besok pagi ya itu ada kita akan bicara atau ngobrol ini terkait dengan Pokir DPRD menyerap aspirasi rakyat atau apa nih? Apakah IHEC terselubung anggota DPRD? Iya. Proyek terselubung anggota DPRD. Iya. Gitu Apakah proyek terselubung anggota DPRD ini ataukah Pokir DPRD menyerap aspirasi rakyat? Jadi kebutuhan nama tomaga masyarakat nah usulkan. Iya. Ya, kemudian ini prolognya sedikit Bung Adil. Kenapa ini penting? Karena Kejaksaan Republik Indonesia itu memberikan warning ya, Bung Adil ya, terhadap pokir-pokir yang dilaksanakan oleh DPR yang sekarang sudah banyak melalui ditangani secara hukum. Jadi ini warning juga sih sebenarnya Bung Adil. Oh iya. Peringatan tadi. Iya. Kemudian hari Rabu ini ada juga tema kita. Mudah-mudahan ini bisa diikuti nih. Khususnya masyarakat yang ada di desa ini. Ini terkait dengan musyawarah desa antara partisipatif atau legitimasi. Iya. Apakah partisipatif atau legitimasi? Iya. Karena rodoro jopit ya. Iya. Ya seperti itu Bung Ali. Iya. Apakah musyawarah desa ini cuma sekedar musyawarah desa saja ataukah istilahnya memang menghasilkan program kerja sesuai dengan partisipasi warga. Iya. Apakah memang ini usulan-usulan dari masyarakat kah untuk masyarakat kah atau dari masyarakat untuk masyarakat? Iya. Kemudian hari Kamis ini juga ada nih temanya rangkap jabatan pejabat efektivitas atau efisiensi. Inefisiensi. Ya, jadi katakan rangkap jabatan. Ini kan lagi rame sekarang itu pokoknya rangkap jabatan itu yang sementara berlangsung juga di Mahkamah Konstitusi ya Bung Ali. Dengan banyaknya wakil menteri ini yang juga merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN yang benefit Bung Ali. Itu kan secara finansial atau secara keuangan itu kan banyak yang melihat bahwa itu adalah sebuah tidak efisien maksudnya Bung Ali. Kemudian apakah juga bisa melaksanakan tugas yang begitu berat di dua tempat seperti itu Bung Adil ya. Ini masih debat. Nah, di daerah juga banyak terjadi misalnya ketika dia masih menjabat struktural, ada juga bekerja di fungsional. Itu kan termasuk merangkap juga. Ya, mungkin seperti itu nanti. Iya. Sambil menunggu ada tema lain yang diusulkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang selalu mengikuti acara ini, Bung. Siapa tahu ada yang lebih menarik dari itu. Betul, ya. Silakan Anda bisa usulkan bahwa ini bagus tema yang dibahas nanti. Boleh, boleh juga kita usulkan. Ya. Misalnya ada tema yang menginginkan bagaimana dilakukan pernikahan massal dan biayanya ditanggung oleh pemerintah kan boleh juga, Bung. Waktu kan?
Karena ekonomi sekarang lagi susah-susahnya. Susah betul. Iya. Jadi perlu apa makoko kita kata musim agak boating. Iya. Jadi apakah perlu ada menikah masal? Contoh ya Milodi. Contoh. Ya. Kalau saya sebenarnya mau yang gratis-gratis. Masuk rumah sakit orang tidak perlu bayar parkir, gratis. Iya. Masuk pasar tidak perlu juga orang bayar. Iya. Iya kan? Seperti itu Bung Alil. Kalau kalau saya di pemerintahan maka saya lakukan hal-hal yang seperti itu. Saya hitung dulu Bung Alil, berapa sih kontribusinya terhadap PAD itu masuk orang di rumah sakit itu. Kalau hanya 5 juta atau 2,5 juta per bulan, ngapain kita gratiskan saja buat warga baru yang mau masuk. Kenapa harus bayar lagi Bung Alil? Tapi kok Mega pertanyaannya ibalik sih. Tidak seberapa, 0, sekian persen pengaruhnya terhadap PAD kita itu Bung Alil. Mau masuk ke pasar, siapa tahu menjadi ramai kalau dikasih free. Iya. Kan ada mereka bayar retribusi di dalam itu, ada retribusi. Salah satu contoh bahwa sebenarnya dalam sebuah kebijakan itu tetap perlu ada pertimbangan. Kalau tidak terlalu prinsip juga, kalau saya kasih free saja. Begitu di. Iya. Iya, Bang. Saya lebih pengaruh nero. 0, sekian persen terhadap kita. Contoh ya. Contoh berarti. Ya, makasih banyak atas kebersamaan tak semua. Jika ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Iya. Karena kami hanya manusia biasa Ibu yang Lilis nanti saya kontak ya Bu Lilis ya. Iya. Kalau jadi nanti ya. Jadi kalaupun ada yang mungkin tersinggung ya kita mohon maaf ya. Baik, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, saya Alil bersama Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.